Wabihi nasta'inu ala umurina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa sahbina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Para jamaah Duhur Pasca Sarjana Umi yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kosongan pada hari ini karena memang entah kenapa di dalam jadwal itu tidak ada nama saya. Jadi memang dipersiapkan sebagai naib barangkali istilahnya seperti itu. Dan alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam forum ini sebagai sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan berbagai nikmat karunia-Nya kepada kita. Selanjutnya kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri teladan kita, telah menjadi petunjuk bagi kita, rahmatan lil alamin, sehingga kita diperhadapkan pada suatu kondisi yang sangat cerah. Para jemaah yang saya hormati, sebagaimana dibuka oleh para dai pada setiap kesempatan bahwa salah satu yang ingin kita capai di dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah meningkatkan ketakwaan kita. Di samping itu meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan kemampuan kita untuk mengendalikan diri, self control. Nah, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikan sabar dan salat penolong kamu. Itu kata kunci dalam kesabaran, dan begitu urgensinya namanya kesabaran, sehingga di dalam Al-Quran itu kurang lebih 115 ayat yang menyinggung tentang masalah kesabaran. Itu indikator bagi kita, itu petunjuk bagi kita bahwa itu salah satu instrumen yang sangat penting di dalam menghadapi kehidupan ini. Kesabaran. Sehingga dengan demikian dalam berbagai peristiwa, kita ini sebagai manusia yang merupakan hamba ciptaan Allah, memang tidak ada yang luput dari problematika kehidupan. Saya sering istilahkan dengan istilah nobody's perfect. Tidak ada orang sempurna dalam hidup ini, sehingga kita memerlukan kesabaran. Makanya diteballah ayat kesabaran itu di dalam Al-Quran. Ada dua kisah yang sangat menarik yang saya bentangkan secara sepintas. Ketika di dalam, kalau kita membaca Al-Quran Karim, kita akan teringat bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang ke-12, yang punya kemampuan mengendalikan diri dan kesabaran yang sangat-sangat tinggi sekali. Nabi Ayub dilimpahkan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan anak yang berjumlah 12 orang. Diberikan harta, diberikan peternakan yang luar biasa sekali. Begitu maju dan begitu besar perkembangan usahanya. Bahkan diberikan istri yang cantik dan setia. Jadi kalau di pasar kita bicara istri yang cantik dan setia, kita cukup mengundang tawa kita selama ini. Ya kadang-kadang disilakan oleh pada kita ya halus-halus seperti itu, tentu
sebagai nyonya kita yang sangat sangat setia mendampingi kita. Termasuk saya sebagai seorang SDM yang ada di Pasar Senen, didampingi oleh seorang istri yang setia. Namun di dalam sejarah Nabi Ayub turun 3 hal yang menjadi malapetaka baginya. Yang pertama ialah dia ditulari sebuah penyakit kolera, sehingga kulitnya itu bisu, penuh bisu sampai kepalanya dan rambutnya gugur. Itu luar biasa sekali. Itu cobaan yang pertama yang melanda Nabi Ayub. Yang kedua, ketika terjadi gempa bumi, rumahnya hancur. Anaknya lagi tertidur, 12 orang itu ditimpa oleh bangunannya dan semuanya meninggal dunia. Cobaan yang kedua. Cobaan yang ketiga ialah peternakannya itu dihempas oleh badai, sehingga semua usahanya juga hancur berantakan. Sehingga ia menjadi warga yang dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Akhirnya Nabi Ayub dengan istrinya setia meninggalkan tempat kelahirannya itu, dan dia berdiam dengan istrinya di pinggir kota karena dikucilkan dan tidak mau digauli oleh orang sekitar masyarakat itu. Nah, di dalam perjalanannya itu, suatu ketika istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, mengapa engkau tidak meminta kepada Allah supaya kita dikembalikan kepada kondisi kita semula, kita punya usaha kembali dibangkitkan, ya, penyakit ini bisa hilang?" Tapi Nabi Ayub justru bertanya kepada istrinya, "Wahai istri, sudah berapa lama kita menderita?" Nabi Ayub menjawab, "18 tahun kita menderita. Sejak peristiwa datangnya penyakit, meninggalnya anaknya, dan hancurnya usaha." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Berapa lama kita diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Lalu Nabi Ayub menggeleng-geleng kepala, "Aku malu meminta kepada Allah sesuatu. Luar biasa aku diberikan harta, diberikan kekayaan, diberikan anak, itu kebahagiaan luar biasa 20 tahun. Lalu hanya Allah merupakan sesuatu cobaan berat bagi saya, itu baru 18 tahun. Aku malu kepada Allah SWT. Masih lebih banyak diberikan Allah kepada saya ketimbang apa yang ditarik, apa yang menjadi cobaan kepada saya." Ini sebuah sejarah yang luar biasa, memberikan suatu pemahaman dan memiliki hikmah yang sangat dalam, bahwa apabila cobaan diberikan Allah kepada kita, yang tidak seberapa besar cobaan itu, yang kita hanya memandang cobaan yang diambil oleh Allah SWT, yang diberikan Allah kepada kita, tapi pikirkanlah betapa banyak kebahagiaan yang diberikan kepada kita. Dalam surah Al-Rahman, Allah berfirman, sebanyak 31 kali Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban." Nikmat apa lagi yang kamu harus ingkari dari nikmat yang aku berikan kepada kamu? Ini gambaran kepada kita bahwa jangan kita terburu-buru berkesimpulan dan mengatakan bahwa Allah sudah berpaling dari kita. Kalau kita dicoba hanya persoalan sedikit, persoalan kecil, masih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang kita harus perhatikan, yang kita harus pikirkan, sehingga dengan demikian insya Allah kita menjadi orang yang semakin beriman, semakin bertakwa, dan mampu mengendalikan diri menghadapi cobaan-cobaan yang tidak akan pernah berakhir sepanjang kita. Apakah itu persoalan penyakit, apakah itu persoalan keluarga,
apa itu persoalan ekonomi, apa itu persoalan organisasi, apa itu persoalan jabatan, apa persoalan sosial dan sebagainya. Inilah yang saya mau sampaikan pada waktu dan kesempatan yang sangat singkat ini. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan dan kalau ada kekurangan semua dari saya, dan semoga semua itu menjadi warning, peringatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.